Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Selamat pagi. Mari kita memulai ibadat ini. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki saat teduh. Saudaraku yang terkasih, masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, menjadikan kita sebab Dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang datang, yang pada Tuhan datanglah, yang cinta padanya datanglah. Kota indah, kotanya Allah. Mari saya mengajak kita membaca bertanggapan dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi mereka akan membukakan guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya untuk bagi dongeng bersama-sama. Tetapi kuasailah dirimu
begitu mengasihi kami, Engkau memberkati kami setiap hari. Dan di hari Minggu yang indah ini kami boleh beribadah, kami akan memperingati turunnya Roh Kudus. Engkau begitu mencintai kami sehingga Engkau memberi Roh Kudus kepada setiap kami orang percaya. Engkau menuntun hidup kami supaya kami berjalan di dalam kebenaran. Tuhan, tolong dalam ibadah ini kami mau benar-benar beribadah dengan hati dan pikiran kami yang fokus tertuju hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Tolong ya Bapa, bantu kami untuk memuji-Mu dengan benar. Bantu kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan benar. Sehingga ketika kami pulang dari rumah-Mu, kami kembali kepada aktivitas kami masing-masing, kami boleh membawa kebenaran kepada sesama kami. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, terima kasih. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Mari saya mengajak kita bersama memuji lagu nomor dari PPK nomor 72, Roh Kebenaran Penuhi Daku. Mari kita introspeksi bahwa Roh Kudus berdiam, bekerja di dalam kita. Bukan kita bekerja sendiri. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberi sinar cahaya sehingga kita mengenal Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri. Semua yang akan kita lakukan, semua rencana kita laporkan ke Tuhan. Tuhan menuntun, memberi jalan keluar untuk setiap apa yang kita lakukan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Yang
baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Mohon kesediaan penginjil Averius yang memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kami. Untuk pengorbanan-Mu di atas Yerusalem itu, sehingga kami dapat mengalami keselamatan yang berasal dari Tuhan. Tanpa pengorbanan-Mu, kami tidak bisa diam di depan-Mu. Tuhan, saat ini kami menyadari dalam kami menjalani kehidupan setiap hari, seringkali kami melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan di dalam Tuhan. Mungkin kami melakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Atau juga Tuhan kami melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Dalam kami bertutur kata, bahkan di dalam kami bersikap. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan Kau. Kami mohon pengampunan yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan tolong ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan setiap hari. Layanan kami di dalam menghadap hadirat Tuhan kami, dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan. Maka di dalam kami belajar kebenaran firman, supaya dosa-dosa kami tidak menghalangi kami di dalam memahami, di dalam mengerti kebenaran firman. Bahkan supaya kami Tuhan benar-benar kudus di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan, supaya kami tetap setia, tetap menjadi anak-anak. Ini doa permohonan kami dalam meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan tolong kekhususan kami sesuai kebutuhan Tuhan. Doa kami hanya di dalam Tuhan Yesus, bersama kami hidup dan dalam doa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, apakah barusan kita mendengar doa yang disampaikan oleh penginjil Averius? Ada amin? Apakah kita betul-betul meminta ampun untuk semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan? Ada amin? Ya, kita sudah meminta ampun untuk semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tuhan juga akan mengampuni semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang bersalah kepada kita, baiklah kita juga dengan lapang hati, dengan sukacita, dengan kerelaan, kita juga belajar mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Dengarkan berita anugerah yang terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Maka kalau Tuhan mau mengampuni kita, baiklah kita juga tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kita belajar sehari demi sehari mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka petunjuk hidup baru buat setiap kita yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 27 hingga 28a berbunyi demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dengan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Kalau kita mendengarkan firman, kita menerapkan firman, Tuhan berbahagia, kita pun akan berbahagia. Puji Tuhan, biarlah api Roh Suci boleh membakar hati setiap kita untuk berbuat benar setiap hari, sehari demi sehari. Kita mau dengan kasih memberitakan Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita juga mau menawarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Mari kita bersama-sama memuji api Roh Suci dengan semangat.
takut dengan minoritas kita, tapi kita mau mengakui di mana kita berada. Tuhan sudah menyelamatkan saya, maka saya akan mengaku saya seorang Kristen. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita mendapat tugas untuk doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk acara Mukernas Sinode Gekri pada tanggal 30 sampai 1 Juni di Bali. Kita berdoa yang kedua untuk setiap jemaat, baik yang sakit. Kita berdoa juga untuk keluarga dan teman kita yang masih belum menerima Injil. Biarlah Tuhan memberi kita kemauan dan kemampuan untuk memberitakan Injil pada teman dan keluarga kita. Yang ketiga, kita berdoa untuk kinerja para pemimpin pemerintah kita, baik di pusat maupun sampai di kelurahan, di desa. Kita berdoa juga untuk persiapan pemilu pada 2024. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Mukernas Sinode Gekri yang akan kembali memimpin acara ini boleh menghasilkan program yang baik yang perkembangan gereja lokal di bawah Sinode. Tuhan tolong berkati perjalanan setiap pertemuan dari masing-masing kembali. Tuhan berkati kesehatan setiap pertemuan, berkati acara Tuhan, berkati supaya mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka, semua hal yang baik sehingga dapat visi untuk pekerjaan dalam gereja kami. Kami roti hidup ini, Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang sakit, berdoa untuk jemaat yang sudah lama mengajar, kami berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati kami, sembuhkan kami, beri kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dalam kondisi apapun tetap setia mengasihi Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, setia mengabarkan Tuhan, berdoa untuk keluarga kami, teman kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan memakai kami mau menceritakan Injil Tuhan kepada mereka. Sehari Tuhan bantu kami untuk memiliki kemampuan dan kemampuan untuk menceritakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami ya Bapa, juga mau berdoa untuk pemerintah kami di pusat maupun di daerah. Tuhan doa dan agar mereka boleh bekerja dengan baik dan benar. Mereka memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan demi kesejahteraan saja. Persiapan pemilu pada 2024, Tuhan tolong biarlah pesta demokrasi ini boleh berlangsung baik dan lancar. Yang menang boleh tidak sombong, yang kalah tidak menjadikan hal-hal yang negatif bagi negeri kami. Tolong kuasa Indonesia Bapa, tolong bantu seluruh rakyat boleh mensukseskan hal ini. Dalam nama Yesus kami berdoa seluruh pokok doa juga kemerdekaan. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan yang kehendak. Amin. Jemaat saya persilakan untuk kita akan mendengarkan sesembahan pujian dari pemuda remaja para pelakon. Saya persilakan. Yesus
Mari bersama Tuhan dalam terang firman-Nya. Ia menyinari jalanku, ku akan turun perintahnya. Tuhan tinggal di dalamku bersama umat-Nya yang patuh. Mari kita memuji lagu ini. Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil David. sudah Engkau curahkan di atas kayu salib. Engkau mati bagi kami, sekalipun kami berdosa, sekalipun kami buruk rupa, tapi Engkau tetap mati dan Engkau bangkit bagi kami, Tuhan. Hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama ingin merayakan kemenangan, karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah naik ke sorga, dan kami menantikan janji pencurahan Roh Kudus di dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan, di dalam perenungan kami akan firman-Mu, di dalam ibadah kami pagi hari ini, kami dikuatkan kembali, kami dikuasai kembali oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga membawa kami lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan, hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan urapi mulut bibirnya. Jemaat-Mu yang hadir rindu mendengar firman-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kehilangan semangat Tuhan bangkitkan semangat iman mereka, sehingga mereka sama-sama berjuang melakukan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati pemberitaan firman, Tuhan pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Amin, luar biasa. Puji Tuhan. Baik, saudara, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini saya diberikan tema tentang Roh Kudus mengobarkan semangat penginjilan. Hari ini adalah hari raya Pentakosta. Semua gereja memperingati hari raya Pentakosta, saudara. Hari di mana Roh Kudus pernah dicurahkan bagi orang-orang yang percaya pada Kristus.
Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Saya mengajak saudara membacanya secara bertanggapan. Saya memulai ayat yang pertama, lalu Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, dan nanti di ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Kalau saudara sudah menemukannya, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya mengundang semuanya untuk boleh bangkit berdiri sama-sama. Mari kita baca, saya akan mulai ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Filipi, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Sama-sama kita baca ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi kita akan memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkan kita untuk memberitakan Injil, saudara. Saudara, apa sih sebetulnya? Seperti apa sih sebetulnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Pernah melihat orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara? Sudah pernah? Atau sudah pernah mengalaminya? Pernah mengalaminya ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang salah paham tentang orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau kita berpikir orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu rajin, giat, semuanya itu baik, saudara. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan itu semuanya baik, gitu ya. Tapi masalahnya apakah betul orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa dinilai lewat kerajinannya gereja, lewat kerajinannya untuk memberitakan Injil ke luar sana? Bagaimana kita bisa tahu? Pertanyaannya, kalau kita atau orang yang Kristen itu hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Bagaimana kita bisa tahu? Seperti dikasih oleh Tuhan, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Nah, satu kali ada seorang bapak, saudara, tukang cukur, ya. Bapak tukang cukur ini orang Kristen dan dia datang beribadah. Waktu dia ibadah, saudara, dia mendengar khotbah. Mohon maaf, ini bisa dibuka ya. Saya pegang aja supaya tak terlalu bungkuk. Iya, iya. Jadi bapak ini, saudara, dia datang ibadah dan mendengar pendeta berkhotbah tentang semangat penginjilan. Lalu hatinya terdorong, tergerak, istilahnya bahasa kita ya, bahasa rohani Kristen, tergerak oleh Roh Kudus, hatinya tersentuh dan dia berkomitmen di hadapan Tuhan. Kalau keluar ibadah ini, waktu saya buka tempat potong rambut saya akan memberitakan Injil kepada orang yang pertama datang ke salon saya. Nah, singkat cerita, ibadah selesai, dia pulang buka salonnya, sebenarnya tempat potong cukur rambutnya. Datanglah orang pertama. Maksudnya, bapak ini tukang cukur rambut bukan yang modern, yang masih gaya lama. Saudara tahu tukang cukur gaya lama pakai potong rambutnya kayak pakai apa?
Ada yang pakai gunting, ada yang pakai pisau cukur. Sudah tahu pisau cukur kan ya? Itu lebih tajam dari silet katanya. Ya. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan, dia buka tempat cukurnya, lalu kemudian dia tunggu pelanggannya datang. Maka datanglah pelanggan yang pertama, saudara. Wow, dia begitu semangat sekali menyambut pelanggan yang pertama ini. Artinya berkobar-kobar. Saya harus memberitakan Injil sama orang ini. Saya harus menyampaikan kabar baik kepada orang ini. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Pelan-pelan dia basahi rambut pelanggannya, dia mulai rapikan rambutnya, dia mulai potong sedikit demi sedikit, dan dia mulai merapikan rambut si pelanggan itu, saudara. Karena di tengah-tengah sedang potong rambut, sudah belum selesai, gitu ya. Dia mulai memberitakan Injil kepada pelanggan ini dan mulai bertanya, Pak, Bapak percaya nggak ada sorga dan neraka? Waduh, ini pelanggan bingung ini, kenapa kok tukang cukur tiba-tiba nanya ada sorga dan neraka? Oh, tentu saja saya tidak percaya, Pak. Waduh, pelanggannya udah begitu ya, nggak percaya ada surga dan neraka. Nah, ini kesempatan dia untuk memberitakan Injil dia pikir. Begitu ya, saudara ya. Lalu Bapak ini kemudian menawarkan dia, Pak, percaya deh, kalau kita mati nanti ada surga dan ada neraka. Oh iya, begitu ya, Pak. Ya, terbangunlah percakapan. Lalu kemudian Bapak tukang cukur itu mulai maju lagi dan berkata, Bapak, mau nggak percaya sama Tuhan Yesus? Gitu ya. Kalau Bapak percaya Tuhan Yesus, maka waktu mati Bapak masuk ke dalam surga. Apa? Percaya sama Yesus masuk dalam surga? Itu nggak masuk akal. Nggak ada itu yang namanya surga dan neraka. Nggak ada. Yesus itu bukan Tuhan, gitu ya. Selalu kemudian si tukang cukur ini mulai memaksa Bapak ini untuk percaya sama Yesus. Sudah tahu caranya maksa gimana? Tukang cukurnya pegang pisau kan ya, lalu mulai diturunkan pisau cukur itu ke samping pipinya, lalu ditaruh ke lehernya, begitu ya. Mau nggak percaya Tuhan Yesus? Bapak kok mati sekarang? Kalau nggak percaya Yesus masuk neraka. Kalau Bapak percaya Yesus sekarang, maka Bapak akan masuk surga. Jadi kalau Bapak percaya Yesus, percaya deh, surga tersedia bagi Bapak. Pisau cukur itu lama sekali di lehernya, saudara. Bapak ini sudah mulai ketakutan dia, saudara. Akhirnya dia berkata, oke, baik Pak, saya mau percaya Yesus. Setelah potong rambut dia keluar dan tidak pernah kembali lagi ke tempat cukur itu. Yes, kata tukang cukur itu, saya memenangkan satu jiwa bagi Tuhan. Menurut saudara, tukang cukur ini dipenuhi Roh Kudus ya? Kok bisa ngomong enggak? Kan dia memberitakan Injil. Hah? Dengan memaksa. Saudara perhatikan baik-baik ya. Banyak orang salah paham tentang memberitakan Injil. Kita seringkali pikir Injil itu harus dipaksakan ke orang lain supaya mereka percaya. Dicekokin, dikasih apa namanya? Dikasih iming-iming. Kalau kamu percaya Yesus, maka kamu masuk ke surga. Kalau kamu percaya Yesus sembuh dari penyakit. Kalau kamu percaya Yesus, maka hidupmu diberkati. Maka percayalah kepada Yesus. Di sisi yang lain, saudara, ada juga pemaksaan. Kalau kamu percaya Yesus, diancam. Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu masuk neraka. Hidupmu penuh dengan kutuk. Hidupmu tidak akan pernah ada berkat. Saudara, benar gak sih sebetulnya itu yang diinginkan Roh Kudus ketika kita memberitakan Injil? Sampai hari ini kita belajar, saudara, seperti apa sebetulnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Bagaimana kita juga nanti memberitakan Injil dengan dipenuhi oleh Roh Kudus yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaan yang penting bagi kita. Apa sih sebetulnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara? Saudara, kita belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi, saudara ya. Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama dikatakan begini, saudara. Ini kita harus buat sampai kita mengerti dulu ya. Jangan sampai kita salah mengerti. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Saudara, hari Pentakosta itu hari apa sih? Hah? Hari turunnya Roh Kudus. Jadi kalau tidak Pentakosta, Roh Kudus tidak turun. Perhatikan baik-baik. Banyak gereja hari ini salah memahami tentang Pentakosta. Soalnya sekali lagi saya mau katakan begini, Pentakosta bukan hari turunnya Roh Kudus, tapi Roh Kudus pernah turun di hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta itu adalah hari panen.
Orang-orang Israel mengingat hari Pentakosta sebagai hari di mana mereka harus mempersembahkan hasil panen pertama mereka setelah 50 hari Paskah. 7 kali Sabat ditambahkan 1, yaitu hari ke-50-nya mereka datang ke Bait Allah mempersembahkan hasil panen mereka karena mereka mengucap syukur Allah sudah memberkati mereka. Itulah yang disebut dengan Pentakosta, hari ke-50. Nah, ingat baik-baik, Pentakosta bukan hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta, Roh Kudus pernah turun di hari raya Pentakosta. Perhatikan baik-baik. Sementara kalau begitu, turunnya Roh Kudus itu kapan? Saudara, Roh Kudus itu sudah ada sejak Yesus masih hidup di dunia. Roh Kudus sudah ada sejak penciptaan, bukan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan Roh Kudus itu turun dalam hidup orang percaya? Yaitu ketika kita meresponi anugerah keselamatan dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga naik di sorga. Waktu kita menerima anugerah keselamatan dengan percaya Yesus adalah Tuhan, disitulah Roh Kudus diturunkan. Jadi bukan pada hari Pentakosta. Setelah kalau perhatikan baik-baik di dalam Alkitab, setelah Roh Kudus itu diturunkan, bukan hanya pada hari Pentakosta. Kalau saudara perhatikan waktu Stefanus memberitakan Injil, di sana juga dicatat Roh Kudus itu memenuhi dia. Waktu Paulus memberitakan Injil kepada Cornelius, saudara, Roh Kudus itu memenuhi mereka, sehingga ada pertobatan terjadi. Jadi perhatikan baik-baik, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu diturunkan dalam kehidupan manusia pada waktu manusia meresponi anugerah keselamatan. Jadi Roh Kudus itu tidak dicurahkan hanya pada hari Pentakosta. Makanya hari ini makna Pentakosta harusnya bagi kita adalah kita mengingat bahwa Roh Kudus itu pernah dicurahkan di hari raya Pentakosta, dan sehingga saudara kita seharusnya memaknai hari Pentakosta bukan hari turunnya Roh Kudus, tapi hari Pentakosta harus menjadi pengingat bagi kita di mana Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan orang percaya mendorong, menguatkan, memampukan, dan bahkan memberikan kuasa untuk orang-orang itu memberitakan Injil. Amin. Itu yang seharusnya kita peringati. Waktu kita memperingati Pentakosta, bukan Roh Kudus turun, tapi Roh Kudus yang memberikan kita semangat, keberanian, tanpa rasa takut untuk kita menyampaikan Injil kepada orang-orang yang berdosa. Ada amin? Saudara, maka hari ini kita mesti belajar baik-baik. Banyak gereja yang salah memahami ketika hari Pentakosta dekat, mereka itu bikin ibadah-ibadah khusus sehingga akhirnya ada bahasa-bahasa khusus yang mungkin pendetanya sendiri tidak mengerti sedang ngomong apa gitu ya. Nah, saudara, ini dia kita belajar ya. Pentakosta itu harus membawa kita untuk mengingat kembali bahwa Roh Kudus itu mendorong kita untuk terus memberitakan kabar baik, Injil. Apa itu kabar baik, saudara? Apa itu kabar baik? Hati-hati, saudara ya. Apa bedanya Injil dan nasihat? Saudara, Injil itu adalah kabar baik, beda dengan nasihat baik. Nasihat baik itu berisi begini, saudara. Nasihat baik itu berisi tentang kalau kamu mau diberkati hidupmu, maka kamu harus melakukan A, B, C, D. Itu kabar baik. Kabar baik, nasihat baik itu tentang bagaimana kita melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan sesuatu. Tapi Injil adalah kabar baik. Kabar baik itu bukan tentang manusia yang melakukan sesuatu bagi Allah, tetapi kabar baik itu adalah tentang Allah yang sudah melakukan sesuatu bagi manusia yang berdosa, menganugerahkan keselamatan bagi kita yang berdosa, sehingga kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita berbuat sesuatu, tapi karena Allah sudah mengerjakannya bagi kita. Itulah kabar baik, amin. Dan Injil itu bicara tentang Allah sudah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib, memberikan pengampunan supaya kita manusia berdosa diampuni dan diselamatkan waktu kita percaya pada Yesus. Itu Injil, saudara ya. Itu Injil. Kalau misalnya kita masih bilang orang, kalau kamu mau masuk surga pergi ke gereja, itu bukan Injil. Itu bukan Injil, ya. Itu nasihat baik. Kalau kamu mau hidupmu baik, hidupmu sukses, baca Alkitab, itu bukan Injil. Itu nasihat baik. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi itu bukan Injil, itu adalah nasihat baik.
Nah, saudara, mari kita kembali melihat ya. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu atau apa sih tandanya orang yang sebetulnya dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara? Apa tandanya? Nah, dari Kisah Rasul pasal 2 ini kita akan baca sama-sama. Kita akan lihat lebih detail, saudara. Apa tandanya orang itu hidupnya dipenuhi sama Roh Kudus? Yang pertama, catat baik-baik saudara. Yang pertama, tanda orang yang hidupnya dipenuhi sama Roh Kudus adalah dia hidupnya itu kudus. Oke, hidupnya itu kudus. Orang Kristen yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, hidupnya itu menjadi kudus. Nah, sekarang mari saya tanya dulu, saudara, orang yang hidupnya kudus itu seperti apa sih? Coba saya mau tanya, siapa di sini yang merasa hidupnya kudus, angkat tangan. Tuh, nggak ada yang merasa dirinya kudus. Hah? Nah, saudara, mari kita pikir sama-sama ya. Jadi kalau kita tidak merasa diri kita kudus, kita adalah orang berdosa. Kalau begitu, berarti kita semua nggak dipenuhi Roh Kudus dong. Hah? Berarti nggak ada Roh Kudus dong dalam diri kita. Perhatikan baik-baik saudara ya. Ada pemahaman yang berbeda antara pemahaman dunia atau agama-agama lain tentang kekudusan. Saudara, kudus itu kalau dalam pemahaman dunia bicara tentang orang yang memisahkan diri, mengasingkan diri, tidak bercampur dengan orang yang mabuk, tidak bercampur dengan orang yang buat dosa, kata-katanya itu dijaga. Makanya dalam konsep dunia, saudara, orang yang kudus itu orang yang pergi mengasingkan diri, bertapa, duduk diam, tidak ngomong, tidak mikirin yang jahat, tidak ngomong yang jahat, tidak berhubungan dengan orang lain, hanya berhubungan dengan yang Maha Pencipta. Itu adalah manusia kudus. Betul atau tidak? Kita sebagai orang Kristen harus mengerti ini. Betul atau tidak? Jadi kalau saudara mau kudus, menurut konsep dunia, saudara gak usah datang ke gereja, di rumah aja sendirian di kamar sampai sore. Mau begitu? Kan kita tidak ngomong sama orang lain, jadi kita tidak ngomong dosa dong, kita tidak buat jahat dong, betul nggak? Karena mama saya itu bukan orang Kristen dulunya. Saya ngomong sama dia, "Ma, ayo ke gereja." Nggak mau lah. Loh, Ma, kalau kita ke gereja, kita bisa kenal Yesus. Yesus mengampuni kita dari dosa. Saya bilang begitu ya. Mama saya bilang begini, saya nggak berdosa kok. Saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah berbohong, saya nggak pernah ngomong yang jahat tentang orang lain. Jadi menurut dia, dengan dia tidak ngomong yang jahat sama orang lain, dengan dia tidak melukai orang lain, dengan dia tidak membohongi orang lain, dia adalah orang kudus. Benar apa salah? Bapak Ibu, saya lagi nanya, jangan diam, saya pulang nanti ya. Jadi kalau kita tidak ngomong sama orang lain, itu benar enggak? Kenapa bisa salah? Hah? Karena kita diciptakan untuk berelasi dengan orang lain. Tapi bagaimana kalau relasi kita melukai orang lain? Kita jadi gak kudus dong. Iya. Ya? Memang hidup kita tidak kudus ya. Maka kita perlu Tuhan. Betul sekali Pak. Saudara, kalau kita mau mendefinisikan kembali apa itu kekudusan, saudara, kekudusan itu beda. Kekristenan dengan dunia itu beda, saudara ya. Kalau orang dunia memahami kekudusan itu harus memisahkan diri. Makanya ahli-ahli Taurat, saudara, orang-orang Yahudi, mereka itu menganggap diri mereka itu paling kudus. Mereka menghindari orang yang non-Israel, orang yang non-Yahudi, orang-orang Samaria, orang-orang yang bukan orang Israel, mereka hindari. Karena bagi mereka, kalau bercampur dengan orang yang tidak percaya Yahweh, maka mereka menjadi tidak kudus. Perhatikan baik-baik. Sekarang bagaimana kita memahami kekudusan? Kita harus kembali kepada Yesus Kristus. Kita harus kembali melihat apa yang Yesus lakukan. Apakah Yesus tidak pernah duduk dengan pencemooh? Apakah Yesus tidak pernah duduk dengan pezina? Apakah Yesus tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang berdosa? Apakah dengan Yesus bergaul dengan orang-orang yang berdosa membuat dia menjadi berdosa? Enggak. Jadi kekudusan bukan diartikan kita memisahkan diri dari orang yang berdosa. Justru kekudusan adalah bagaimana kita hadir di tengah-tengah orang berdosa dan memberkati orang yang berdosa. Ada amin? Justru kekudusan itu bicara tentang bagaimana kita hadir di tengah keluarga kita
sahabat kita, teman kita, relasi kita yang tadi Bapak bilang dengan orang lain, tapi kita memberkati mereka, kita membangun mereka, kita mengasihi mereka, itulah kekudusan. Nah, tapi masalahnya adalah betul yang Bapak bilang tadi, kita ini orang berdosa. Bagaimana kita mampu melakukan semua itu? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa terus memberkati orang lain dengan kata-kata kita? Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain dengan hidup kita terus-menerus? Kadang-kala kita bisa dilukai, dan waktu dilukai kita bisa aja sampai kalah, bukan? Seringkali kita mengalami luka dalam hidup kita. 1 kali dilukai mungkin tidak apa-apa, 2 kali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau sudah 3 kali, sudah 4 kali dilukai sebagai manusia, apakah kita masih mampu tahan? Belum tentu. Maka itulah kita perlu yang namanya pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, sekarang mari kita lihat ya, orang yang, saudara ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pertama itu tandanya adalah hidupnya itu kudus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi hidup yang kudus di hadapan Tuhan, saudara? Lihat baik-baik, Alkitab tadi mencatat, saudara, waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara, kepada murid-murid, apa yang terjadi? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dari saudara, ada 2 tanda ajaib. Tanda apa itu? Ada angin, ada api, dan ada bahasa. Perhatikan baik-baik, saudara ya. Kita akan lihat yang pertama tentang kekudusan. Saudara, sebetulnya apa sih? Kenapa Roh Kudus itu harus datang dalam rupa seperti angin? Kalau kita baca baik-baik, saudara, pada waktu mereka berkumpul, murid-murid waktu mereka berkumpul, saya percaya mereka lagi berkumpul di dalam ruangan yang tertutup. Waktu itu belum ada AC, belum ada kipas angin. Jadi kalau ruangan itu tertutup, mungkin angin itu masuk dari langit ke dalam rumah. Sangat tidak mungkin, bukan? Sangat tidak mungkin. Tapi saudara bisa bayangkan, di tengah ketakutan mereka karena mereka lagi dicari, mau ditangkap karena mereka ikut Yesus, saudara. Mereka berkumpul di dalam ruangan yang tertutup. Tiba-tiba ada angin, tiupan angin turun dari langit, hadir di tengah-tengah mereka. Nah, apa artinya tanda ini, saudara? Apa arti tanda ini? Bukan berarti ada angin, ada Roh Kudus. Enggak begitu, saudara. Ini bahasa simbol. Gambaran tentang apa, saudara? Ini gambaran tentang pimpinan Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang hidupnya kudus, orang yang selalu mau taat dengan pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, mari kita perhatikan ya, angin itu kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama seringkali dipakai oleh Allah untuk menggambarkan bagaimana Allah itu memimpin umatnya. Saya kasih contoh, saudara. Saudara ingat waktu air bah Nuh di dalam bahtera, bagaimana cara Allah itu menunjukkan kepada Nuh bahwa air bah akan datang dan air bah akan surut? Allah mendatangkan angin dari timur. Itu menandakan, bagaimana Allah menandakan Nuh itu sudah akan mengakhiri segala sesuatu yang sedang terjadi. Hukuman Allah itu berakhir. Jadi Allah itu mendatangkan angin untuk menandakan pimpinannya kepada Nuh. Yang kedua, saudara, ingat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, laut Teberau terbelah 2. Bagaimana cara Allah membelah lautnya? Ingat bagaimana caranya? Kalau saudara baca baik-baik Alkitab, saudara, Allah itu meminta Musa melemparkan tongkatnya. Lalu setelah tongkat itu dilemparkan ke dalam laut Teberau itu, saudara, maka datanglah angin yang sangat besar. Alkitab mencatat angin yang sangat besar membelah laut Teberau itu menjadi 2 bagian. Disitulah bangsa Israel berjalan di sana. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Angin dipakai oleh Allah untuk menggambarkan tuntunannya, pimpinannya kepada orang yang percaya. Kalau di dalam Perjanjian Baru, saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Allah menggambarkan kehadiran Roh Kudus itu juga seperti angin. Ya, orang yang dilahirkan kembali dan ada roh di dalam hidupnya, itu akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Masalahnya adalah kita nggak bisa lihat angin, tapi kita bisa merasakannya. Nah, ini dia. Kita nggak bisa lihat angin, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, tapi kita bisa merasakan kehadiran angin. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bisa nggak saudara melihat Roh Kudus? Bisa nggak Roh Kudus dilihat? Roh Kudus nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, betul? Bagaimana cara kita merasakan Roh Kudus, saudara?
dengan waktu dia menginsafkan kita, menuntun kita, menghibur kita, menguatkan kita. Nah, disitulah peran Roh Kudus, saudara. Nah, masalahnya adalah seringkali kita tidak mau ikut tuntunan ini, pimpinan ini, saudara. Jadi kalau saya kasih ilustrasi begini, saudara ya. Roh Kudus itu pimpinannya, hidup kita itu harusnya seperti kapal pesiar. Saudara tahu nggak kapal pesiar? Kapal pesiar itu beda dengan kapal sekarang ya. Kapal zaman dulu tidak pakai mesin, ya kapal sekarang itu pakai mesin. Tapi masih ada beberapa kapal yang masih menggunakan kekuatan dari angin, saudara. Jadi waktu angin datang, saudara, maka mohon maaf saya pinjam benderanya ya. Itu apa namanya alat pesiarnya ya? Apa namanya ini? Layarnya itu harus dibuka. Sehingga pada waktu layarnya dibuka, angin itu meniup, saudara, maka layar ini mempunyai kekuatan dorongan untuk mendorong kapal itu maju. Nah, seharusnya kehidupan kita sebagai orang percaya, yang kalau kita mau kudus, kita mesti belajar untuk tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Nah, seringkali kita lebih tunduk pada daging kita. Kalau disakiti kita pengen ya balas dendam, betul? Pada Roh Kudus kalau memimpin kita, nggak mungkin dia minta kita balas dendam. Adakah Roh Kudus berkata, balas dendam, balas lagi, sakiti lagi? Nah, Roh Kudus akan memimpin kita untuk kembali kepada salib Kristus. Kalau kamu disakiti, balas mengampuni. Kalau kamu dikutuk, balas dengan berkat. Kalau kamu dihina, balas dengan cinta kasih. Itu pimpinan Roh Kudus. Nah, masalahnya seringkali kita tidak mau tunduk. Makanya kita nggak bisa jadi kudus. Kalau kita mau hidup kita kudus, saudara, maka kita mesti tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Sehingga dengan tuntunan Roh Kudus, saudara, kita semakin hari mengalami sanctification, saudara, pengudusan. Jadi orang Kristen bukan berarti kita nggak bisa lakukan dosa. Jadi orang Kristen bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Tapi masalahnya adalah harus ada bedanya. Waktu kita jadi orang Kristen dengan waktu kita belum jadi orang Kristen. Waktu kita belum punya Roh Kudus dengan waktu kita sudah punya Roh Kudus. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa pada waktu kita punya Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita, menuduh kita, sehingga kita mengalami pertobatan kembali. Kita datang lagi sama Yesus, kita minta ampun lagi. Nah, tapi kalau kita belum punya Roh Kudus, kita nikmat dengan dosa. Tidak ada yang nuduh kita. Dosa itu ya biasa aja. Begitu loh, saudara. Ya. Nah, saudara, di Atlantika, saudara ya. Di Atlantika itu daerah yang sangat dingin. Biasanya orang-orang di desa, saudara ya, mereka punya rumah, depan rumah mereka itu ada ternak. Ada ternak. Kira-kira mungkin bisa jaraknya 100 meter atau 50 meter dari depan rumah mereka. Nah, biasanya kalau musim badai salju, saudara, itu badai salju itu saudara kalau sekali datang, saudara pas lagi ada di luar rumah, bisa-bisa kita mati sesat, mati terkubur dalam badai itu. Kenapa? Karena waktu badai salju datang, saudara, jarak pandang kita ke depan itu paling 1 meter doang. Paling dari sini cuma ke sini bisa melihat, lebihnya ke sana kita nggak bisa lihat. Sehingga orang yang berjalan di tengah badai salju bisa mati, saudara, dan tersesat. Kenapa? Karena badai itu sangat mengerikan. Nah, bagaimana caranya? Biasanya orang-orang di Antartika itu, mereka itu pergi memberi makan atau melihat ternak mereka yang ada di depan rumah mereka berjarak 50-100 meter, saudara. Pada waktu badai, caranya adalah mereka mengikat pinggang mereka ini dengan tali. Jadi setelah diikat pinggang mereka itu dengan tali, saudara, tali itu di sumbunya yang sebelakang diikatkan di tiang rumah mereka. Jadi setelah diikatkan mereka berjalan menuju ke kandang yang ada di depan. Sehingga kalau misalnya ada badai datang di tengah-tengah salju itu, mereka tetap bisa kembali ke rumah mereka. Kenapa? Karena ada tali yang mengikat mereka yang akan menuntun mereka untuk balik ke rumah. Mereka balik dengan cara mengikut pimpinan daripada tali itu. Nah, saudara, ini gambaran tentang orang yang hidupnya dipimpin sama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita mesti tunduk pada pimpinannya. Kalau kita nggak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus, percayalah, maka daging kita akan lebih kuat menguasai kita. Daging kita akan lebih kuat membawa kita terus jatuh ke dalam dosa. Itulah kenapa banyak orang Kristen masih tidak kudus hidupnya. Itulah kenapa ini menjelaskan masih banyak orang Kristen yang terus jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Dan merasa tidak kudus hidupnya. Kenapa? Karena tidak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Karena selalu melawan dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, inilah makna yang pertama, saudara, angin.
Ya, nah yang kedua saudara kita lihat adalah api. Saudara, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus yang kedua adalah api. Saudara tahu makna api apa? Membakar. Ya? Membakar. Membakar. Apa yang terjadi kalau orang terbakar? Kepanasan. Bahkan bisa mati, bukan? Tapi yang menarik dalam firman Tuhan yang kita baca, tadi mereka kepanasan nggak? Tidak. Mati nggak? Tidak. Malah makin hidup, bukan? Setelah kita mesti perhatikan baik-baik. Ini bukan bahasa, kita mesti lihat pemahaman ini sebagai suatu simbol, saudara. Jadi apa sih makna api, saudara? Roh Kudus itu turun seperti lidah api. Apa sih maknanya ini, saudara? Kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, api juga seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan amarah, kemarahan Tuhan, murka Tuhan kepada orang-orang berdosa. Misalnya waktu Sodom dan Gomora mereka berbuat dosa, Tuhan mencurahkan api untuk membakar kota itu sampai hangus. Tapi kalau kita perhatikan dalam hal-hal yang lain, saudara, Tuhan juga memakai api untuk menyatakan kehadirannya. Saudara ingat waktu Musa ketemu sama Tuhan? Waktu Musa ketemu sama Tuhan, Tuhan itu menunjukkan dirinya lewat semak berduri yang terbakar oleh api, tapi semak duri ini tidak hangus. Tapi Tuhan berbicara di dalam sana. Lalu kalau kita tarik lebih dalam lagi di dalam perjanjian lama, era kehidupan kehidupan setelah bangsa Israel menjadi sebuah kerajaan, saudara. Api itu dipakai untuk menggambarkan apa? Korban persembahan. Saudara perhatikan baik-baik. Setiap kali orang yang datang kepada Allah membawa korban persembahan, tanda bahwa korban mereka itu diterima dan berkenan di hadapan Allah adalah api turun menyambar. Api membakar korban persembahan tersebut. Itu menandakan korban itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan api di dalam turunnya Roh Kudus pada murid-murid waktu itu, saudara, itu bicara tentang persembahan hidupmu. Jadi pada waktu api itu turun dalam kehidupan para rasul, itu menandakan bahwa mereka sudah berkenan sekarang. Mereka sekarang sudah menjadi milik Kristus. Saudara, kalau saudara baca di dalam Roma pasal yang ke-8, di sana digambarkan tentang bagaimana orang yang punya Roh Kudus. Tanda bahwa kita adalah Roh Kudus itu menjadi jaminan dan materai bahwa kita ini miliknya Kristus. Kalau kita percaya Yesus, maka harus ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita percaya Yesus dan tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, saudara, itu bukan berarti kita milik Kristus. Itu menandakan kita bukan milik Kristus. Saudara lihat ya, persembahan hidup menandakan kita ini menjadi miliknya Kristus. Efesus, dalam surat Efesus juga digambarkan bahwa Roh Kudus itu memateraikan kita, menjadi materai. Efesus pasal yang pertama, saudara. Saudara tahu artinya materai? Waktu Yesus dikubur, kubur Yesus di materai dengan materainya Kaisar Romawi, Herodes. Apa artinya materai, saudara? Artinya materai ini menandakan sebuah kuasa. Tidak boleh ada yang mencuri atau membuka mayat Yesus di dalam kubur ini. Tidak boleh. Kalau engkau mencuri mayat Yesus, engkau berhadapan dengan Kaisar. Soalnya dalam surat Efesus pasal yang pertama digambarkan kita yang punya Roh Kudus itu adalah orang yang sudah dimateraikan. Roh Kudus itu adalah materai dalam hidup kita yang menandakan bahwa kita miliknya Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang bisa merenggut kita dari kuasanya Tuhan. Amin. Nah, itu tanda. Api itu bicara tentang bahwa kita sudah miliknya Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Mari kita berikan seluruhnya bagi Tuhan. Nggak tanggung-tanggung. Waktu kita, tenaga kita, hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Nah, itulah tanda kedua dari orang yang punya Roh Kudus. Kalau kita ngomong kita punya Roh Kudus, tapi kita nggak mau persembahkan hidup kita, jangan-jangan kita nggak mau ikut pimpinan Roh Kudus, saudara. Martin Luther pernah berkata, saudara, begini. Bagaimana sih kita tahu orang itu mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan? Ada orang bilang, wah dia rajin, wah dia jadi pendeta, dia mempersembahkan hidup. Pendeta belum tentu mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Percaya omongan saya, saudara. Belum tentu. Bagaimana cara ngecek orang itu sudah atau kita ini sudah mempersembahkan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan? Martin Luther bilang begini, gampang cara ngeceknya adalah lihat aja waktu ibadah,
kantong persembahan, dompetnya itu yang dikeluarkan uangnya berapa? Yang paling kecil atau yang paling gede? Paham maksud saya, saudara? Kalau yang kelihatan aja kita pilih yang kecil, bagaimana kita bisa beri hidup seluruh hidup kita buat Tuhan? Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. So, kalau di dalam dompet kita aja ada uang 100.000, 10.000, 5.000, 2.000, yang kita kasih cuma 2.000, bukan yang 100.000. Bagaimana mungkin yang kelihatan kita kasih yang paling kecil, terus kita mau bilang saya berikan seluruh hidup saya sama Tuhan? Yang kelihatan aja kita kasih yang kecil, apalagi tidak kelihatan, belum tentu kita kasih. Nah, itu cara melihat, menilai bagaimana kita memberikan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan? Roh Kudus datang dalam rupa api sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi miliknya Kristus. Kita sudah dibakar dengan api Roh Suci sehingga kita persembahkan hidup kita sepenuhnya yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Kristus sudah mati mengampuni dosa setiap kita. Amin. Ya, saudara. Mari sekarang kita belajar merefleksikan ini, saudara. Kalau memang kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup kita, saudara, apakah kita sekarang benar-benar persembahkan hidup bagi Tuhan? Apakah kita benar-benar berikan segalanya bagi Tuhan? Tuhan sudah berikan segalanya bagi kita dengan mati di atas kayu salib, mengalami kehinaan, kehilangan kemuliaan. Dia tinggalkan segala tahta mahkota yang begitu luar biasa supaya membawa kita yang berdosa dan menerima kemuliaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa diri paling mulia? Saudara, mari kita belajar memberikan persembahan hidup kita. Hari Pentakosta harusnya mengingatkan kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi kudus, dan hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan, dan kita berikan semuanya bagi Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, tanda yang ketiga orang dipenuhi Roh Kudus apa, saudara? Ada orang-orang yang berbahasa. Perhatikan tadi, saudara, di dalam ayat yang keberapa tadi? Di dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Perhatikan baik-baik, saudara. Bahasa-bahasa lain. Apa itu bahasa lain? Artinya, saudara, bahasa lain itu adalah bahasa yang bisa dimengerti. Ada yang bisa mengerti. Banyak orang salah memahami ayat ini. Mereka pikir ini adalah bahasa roh. Bahasa roh itu seperti apa? Diraba-raba-raba lalalala, begitu ya. Saudara ngerti nggak itu diraba-raba lalalala? Hah? Lalu kok disebut bahasa roh? Bahasa itu bisa dimengerti. Tujuan diciptakan sebuah bahasa untuk menyampaikan apa? Informasi, untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan. Sekarang saya coba ngomong sama Pak Kevin. Mohon maaf ya Pak Kevin. Raba-raba-raba Pak? Raba-raba. Oh, raba-raba juga ya. Pesan apa yang Bapak dapat? Mali salin teraba. Setelah perhatikan, saya tidak sedang menjatuhkan atau menghina, tapi mari kita belajar menjadi orang Kristen yang bijaksana, dan kita belajar menghidupi kebenaran. Ini paling penting. Menghidupi kebenaran, bukan pengalaman. Sebenarnya lihat, mereka mampu berbahasa yang mereka sendiri nggak pernah belajar. Mereka nggak pernah belajar bahasa itu. Ada banyak tadi disebutkan, kira-kira lebih dari 10 mereka berbahasa. Misalnya, saya tiba-tiba yang tidak bisa bahasa Jawa, tiba-tiba saya khotbah pakai bahasa Jawa. Mungkin Pak Kian ini mengerti? Oh, mengerti, bagus. Ya, tapi saya nggak mengerti bahasa Jawa. Tapi bisa tiba-tiba saya mengeluarkan bahasa-bahasa Jawa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa Tuhan itu mengerjakan karya keselamatan bagi orang. Tapi intinya begini, saudara. Intinya adalah yang ketiga ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang senang dengan bersaksi. Bersaksi, bukan masalah bahasa rohnya yang kita pentingkan, bukan masalah kita mampu berbahasa lain yang kita pentingkan, bukan. Tapi masalah yang penting di sini adalah tentang kesaksiannya, kata-kata yang dikeluarkannya, kata-kata yang disampaikannya. Amin. Dan saudara perhatikan baik-baik. Makanya tidak heran ada orang-orang yang kemudian bingung. Di ayat yang 13 dikatakan begini, saudara.
Tetapi orang lain menyindir, bilang begini, mereka itu sedang mabuk oleh anggur. Ini orang-orang yang tidak mengerti. Mereka bilang, ini orang-orang sedang mabuk oleh anggur. Nah sekarang mari kita bertanya, apa bedanya saudara orang yang mabuk dengan anggur dengan orang yang dikuasai atau dipenuhi Roh Kudus? Saudara pernah mabuk? Pernah, Pak, bagus. Mabuk mobil? Mabuk cinta? Oh, mabuk karena anggur ya. Saya pernah mabuk, saudara, dulu waktu sebelum jadi Kristen ya, mabuk karena tuak. Di Kalimantan kita banyak tuak. Saya dikibulin sama teman saya. Waktu saya minum tiba-tiba mabuk. Saudara, mabuk tuh nggak enak banget. Saudara tahu nggak bedanya orang mabuk dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus? Apa bedanya, Pak? Mabuk ngawur, ngomongnya. Ketika hatinya nggak betul. Oke. Terus kita dipikir untuk mengabarkan apa keselamatan, apa kebenaran. Betul sekali, amin, puji Tuhan saudara ya. Orang yang mabuk itu sebetulnya kelihatan ada samanya dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Makanya ada orang-orang yang ngomong, orang-orang ini sebetulnya mereka ngomong seperti ini masuk akal. Orang-orang ini lagi mabuk ini, orang-orang ini. Kenapa kok mereka bisa ngomong kayak begitu? Karena di hari Pentakosta itu ada pesta, dan di dalam setiap pesta saudara pasti ada makanan, ada juga minuman. Sehingga orang-orang ini mengira bahwa murid-murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus ini mereka sedang mabuk oleh karena anggur. Kenapa? Karena sedang dalam suasana pesta. Jadi perkataan mereka ini masuk akal sekali. Nah, saudara, bukankah ini menjadi dilema, saudara? Bukankah ini menjadi dilema? Seringkali kita juga bingung, bukan? Ketika kita ke gereja A, ketika kita ke gereja B, kita bingung. Loh, sebetulnya orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus atau sebetulnya ini adalah roh yang lain? Nah, bagaimana caranya kita tahu? Ada yang menghakimi, oh itu bukan Roh Kudus itu. Tapi ada yang mengatakan, oh itu Roh Kudus. Nah sekarang bagaimana kita tahu dan bagaimana kita bisa membedakan kalau murid-murid ini sedang benar-benar dipenuhi Roh Kudus dengan sedang mabuk oleh anggur? Yang pertama, betul yang tadi Bapak bilang ya, orang yang mabuk itu ngomongnya ngawur. Dia sendiri nggak ngerti dia ngomong apa, apalagi yang dengar lebih nggak ngerti lagi, betul nggak? Nah, bukankah seringkali kita mendengar ada orang-orang yang ngomongnya laba, bara. Dia sendiri ngerti nggak sebetulnya ngomong apa? Hah? Saudara ngerti nggak dia sedang ngomong apa? Sama nggak dengan orang mabuk anggur? Saudara yang jawab ya, bukan saya ya. Saya cuma nanya loh ya. Jadi kalau nanti disalahkan saudara yang disalahkan ya. Saya cuma nanya. Nah saudara, orang yang mabuk oleh anggur, mereka nggak jelas dengan perkataannya. Mereka komunikasi tapi entah komunikasi dengan siapa. Ngomongnya nggak jelas. Sementara orang yang dikuasai Roh Kudus, bisa mereka nggak mengerti apa yang mereka katakan, bisa mereka nggak mengerti apa yang mereka sampaikan, tetapi ada orang-orang yang bisa mengerti apa yang mereka sedang sampaikan. Makanya di dalam surat 1 Korintus, kalau ada orang yang berbahasa roh di dalam gerejamu, harus ada yang bisa mengerti. Dan harus ada orang yang bisa menerjemahkan orang itu. Karena bahasa roh tidak mungkin untuk sesuatu yang lain. Bahasa roh dipakai untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana caranya kita membangun gereja? Bisa dengan cara laba-laba ngomongnya nggak jelas seperti orang mabuk? Nggak bisa. Caranya kita menyampaikan, caranya kita membangun tubuh Kristus adalah dengan menyampaikan kata-kata yang benar, kata-kata yang bisa dimengerti, kata-kata yang bisa dipahami. Setuju? Itulah tujuan daripada diberikannya bahasa roh dalam gereja, supaya semua ada yang mengerti, supaya ada yang dibangunkan, supaya ada yang mengalami pertobatan, saudara. Nah, jadi saya kembali lagi, saudara ya. Jadi ciri yang ketiga dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang itu senang untuk bersaksi. Mereka bahasa lain tadi itu bukan yang paling utama. Yang paling utama sebetulnya adalah isi dari kesaksian mereka. Apa isi kesaksian mereka? Saudara baca pasal berikutnya, ayat berikutnya. Petrus naik lalu kemudian berkhotbah. Mereka berkhotbah, mereka menyampaikan isi pesannya tentang apa? Yesus yang adalah juru selamat datang ke dalam dunia, mati, dia menggenapi setiap hukum Taurat, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, menganugerahkan keselamatan bagi orang yang percaya padanya. Jadi saksi itu yang jauh lebih penting. Orang yang punya Roh Kudus, sebab itu saudara, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya
Bukan bahasa lain yang paling penting, tapi kesaksian tentang Kristus itu yang jauh lebih penting. Amin. Kalau kita ngaku kita ini dikuasai oleh Roh Kudus atau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita itu selalu maki orang, selalu menghujat orang, selalu marah-marah, selalu pakai kata-kata untuk jatuhin orang lain, menghakimi orang lain. Itu tanda bahwa kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus perkataan kita. Tapi kalau kita adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, saudara, kita terus punya kerinduan untuk mengeluarkan kata-kata yang membangun orang lain, membuat orang lain kenal siapa itu Tuhan Yesus, membuat orang lain tahu tentang kabar baik, membangun orang lain, orang yang sedang berduka kita hibur, bukan kita hakimi, orang yang sedang jatuh ke dalam dosa kita doakan, bukan kita gosipkan. Maka itu kita mesti ingat, kalau kita punya Roh Kudus dalam diri kita, itu akan kelihatan dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Setiap kalimat yang kita keluarkan, kalau kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, akan dipakai untuk memberitakan Injil, menyampaikan saksi Tuhan, menyampaikan saksi tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia, sehingga orang lain mendengar Injil. Bahkan dalam anugerah Tuhan, orang lain boleh terima Injil itu dalam hidupnya. Amin. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, ketika kita merayakan hari Pentakosta, kita keluar dari tempat ini, sudah tidak kita pikir baik-baik kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita, waktu kita besarin anak kita, didik anak kita, waktu kita ngobrol sama suami atau istri kita dengan mulut kita, kata-kata seperti apa yang kita pilih, kata-kata seperti apa yang kita pakai. Waktu kita bekerja, ketemu sama bos, ketemu sama karyawan kita, ketemu sama teman-teman di tempat pekerjaan kita, kata-kata apa yang keluar dari mulut kita untuk kita ngobrol sama mereka. Waktu kita sekolah, buat anak-anak muda yang lagi sekolah, kau ketemu sama teman-teman di sekolahmu, kata-kata apa yang keluar? Waktu kau marah, waktu kau jengkel, adakah kata-kata tentang kesaksian, pemberitaan Injil keluar dari mulutmu? Kau saksikan Kristus dari mulutmu? So, mari kita merefleksikan ini. Refleksikan ini dan kita pikirkan baik-baik seperti apa hidup kita. Seringkali kita pikir orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus itu mampu berkata dengan baik, saudara, ngomong dengan baik. Dan seringkali kita jadi pikir, kalau mau beritakan Injil harus pintar ngomong dulu, harus bisa public speaking dulu, baru bisa menangin jiwa. Nah, tentu, saudara, belum tentu. Ada orang yang bisu dipakai oleh Tuhan, ada orang yang buta dipakai oleh Tuhan, ada orang yang lumpuh dipakai oleh Tuhan, ada orang yang cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, dipakai juga oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita yang bisa bicara, kita yang bisa berlari, kita yang bisa mengangkat barang, tubuh kita yang sehat dan kuat, kita mau nggak pakai hidup kita memberitakan Injil? Itu pilihan kita. Nggak dipimpin sama Roh Kudus. Sekarang saya akan tutup dengan sebuah cerita, saudara. Lagi cerita, ya. Ini kisah nyata, betul kisah nyata, saudara. Ada satu nenek usianya kira-kira 90 tahun, ya. Nenek ini saya baca dalam sebuah kesaksian di sebuah buku, saudara. Dia sejak muda sampai dia tua, dia selalu mengasihi Kristus dan memberikan hidupnya untuk berjuang memberitakan Injil. Tapi waktu dia usia 90 tahun, saudara, karena sakit, maka dia berada di dalam ICU. Artinya waktu dia di dalam ICU, dia udah lemah, nggak bisa ngomong. Selang itu udah di mana-mana dari dalam mulutnya, saudara. Sekarang saya bertanya sama saudara, saudara kalau di dalam ICU, selang sudah di mana-mana di mulut saudara, saudara masih mau beritakan Injil nggak? Logika manusia berkata, bagaimana caranya beritakan Injil lagi dalam ICU? Bagaimana caranya beritakan Injil lagi sakit kayak begitu? Gak mungkin kan, gak masuk akal kan? Tapi percayalah saudara, yang namanya kuasa Roh Kudus, ketika dia ada dalam kehidupan seseorang, saudara, tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi mulut, bibir, dan hati ini untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Amin. Amin. Seorang nenek ini waktu dia ada di rumah sakit, saudara, di dalam ICU, setiap hari dia bergumam, dia memuji Tuhan. Dia nggak bisa nyanyi, tapi tiap hari dia bergumam.
Saudara tahu, suster yang menjaga nenek ini, nenek Greta namanya saudara, marah. Nek, kamu itu sudah mau mati. Pakai nafasmu untuk bertahan hidup. Kamu sudah gak bisa apa-apa. Udahlah, gak usah memuji Tuhan. Udahlah, gak usah menyembah Tuhan. Kalau Tuhanmu itu memang Tuhan yang hidup dan Dia berkuasa, kamu gak mungkin di dalam ICU. Diam aja kamu. Tapi dia tetap memuji Tuhan, saudara. Tiap hari dia meneteskan air mata. Kerinduan dia untuk menyembah Allah. Kerinduan dia untuk menyampaikan tentang kebaikan Allah. Kerinduan dia untuk menyampaikan betapa besar anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia terus rindu untuk sampaikan kepada orang lain. Tiap hari diomeli sama suster ini, perawat yang menjaga dia. Dan perawat ini adalah seorang ateis, saudara. Singkat cerita, nenek ini pengen baca Alkitab. Waktu dia pengen baca Alkitab, dia minta tolong sama suster ini membacakan Alkitab. Karena dia nggak bisa mengenal Alkitab, dia cuma minta tunjuk-tunjuk itu. Dia tunjuk Alkitab supaya dibacakan. Dan benar, saudara, suster itu membacakan ayat demi ayat di dalam Injil Yohanes. Waktu suster ini membacakan ayat demi ayat di dalam Injil Yohanes, saudara, bagi nenek yang sudah nggak bisa bicara, nggak bisa apa-apa, sudah tidak berdaya, bentar lagi mati, saudara. Hari pertama dia baca, hari kedua dia baca, hari ketiga dia baca. Dia meneteskan air mata, saudara. Dia ketemu sama Tuhan Yesus. Dia menerima kabar baik bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib mengampuni dosanya. Waktu itu juga perawat ini bertobat di depan nenek yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa apa-apa ini, saudara. Dia menangis, lalu dia percaya pada Yesus. Roh Kudus dipenuhkan dalam hidupnya. Dia keluar dan memberitakan Injil kepada suster-suster yang lainnya. Saudara, mau hidupmu dipakai oleh Tuhan? Nenek Greta tidak bisa bicara. Nenek Greta sudah lemah. Tapi karena kerinduan dalam hatinya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya mau Tuhan, saya mau bakar hati saya dengan api Roh Suci. Bakar saya untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan pakai hidupnya yang tidak berdaya, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Adakah hati yang berkobar-kobar bagi Tuhan? Adakah api yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita itu menyala? Dan engkau mau giat bagi Tuhan, dan engkau mau bersaksi bagi Tuhan. Apakah api Roh Suci itu masih terus membara dalam hati kita? Atau sudah padam? So, mari kita bakar kembali hati kita, bakar kembali iman kita, supaya kita terus berjuang dengan penuh Roh Kudus. Kita memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mengampuni manusia dari dosa. Amin. Saudara, saya mengundang setiap kita untuk berdiri sama-sama. Saya ajak kita kembali menyanyikan satu pujian tadi yang sudah kita nyanyikan. Api Roh Suci, api Roh Suci, bakar hatiku. Biar ini menjadi pujian yang menjadi komitmen kita sama-sama. Keluar dari tempat ini kita minta api Roh Suci, bakar hatiku. Buat aku lebih giat lagi, buat aku lebih semangat lagi memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kita nyanyikan dengan semangat, saudara. Sambil bertepuk tangan boleh kita nyanyikan bersama-sama. 3, 2, 1 kita nyanyi. Mari sambil bertepuk tangan, saudara, kita katakan. Api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang kami namamu. Api Roh Suci, bakar
api Roh Kudus, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami tidak hanya menyelesaikan ibadah, kami tidak hanya melakukan ritual agamawi kami, tapi kami keluar, kami dipenuhi Roh-Mu yang suci, Roh-Mu yang kudus. Bakar lidah kami, bakar mulut kami, bakar hati kami, bakar hidup kami, supaya kami boleh membawa berita Injil di tengah dunia ini Tuhan. Pakai anak-anak-Mu di dalam segala keterbatasan. Mungkin ada yang bergumul, mungkin ada yang punya masalah. Pakai hidup mereka, bakar hidup mereka Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan Kristus diberitakan. Tolong hamba-Mu, tolong setiap jemaat-Mu, biar kami sama-sama berkomitmen untuk terus menghidupi api Roh Suci yang terus membakar dan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, Hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu. Tuhan terus bekerja, berkarya melalui Roh Kudus, bicara dan mengingatkan, bahkan menginsafkan setiap jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan. Pakai setiap jemaat-Mu menyaksikan kasih Tuhan di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan kepada pemimpin ujian. Puji Tuhan, kita boleh melihat bahwa Tuhan sayang kepada kita. Tuhan memberi kita kesempatan bahwa mulai hari ini kita mau mempersembahkan hidup kita seutuhnya untuk pelayanan Tuhan. Dan kita saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Mengantar Jiwa Padamu. Bapa di dalam surga, segala puji syukur bagi-Mu. Kau berikan kesempatan pada kami Tuhan untuk memuji nama-Mu, mempermuliakan nama
Tuhan Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah persembahan kami, kita dapat dipakai sebaik-baiknya untuk kawalan Injil dan memenangkan banyak jiwa untuk Kristus. Amin. Pakailah juga hamba-Mu yang telah diberi kewajiban untuk mengelola keuangan ini, sehingga Tuhan mereka Tuhan dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian yang telah mempersembahkan, bahkan kami yang belum sempat mempersembahkan, berkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sedikit kesaksian, saya dalam hal memberi persembahan, saya mempersiapkan uang untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, tadi ketika penginjil David menegur kita, di dompet kita ada uang yang dari kecil sampai besar. Saya tidak mempersiapkan yang terbesar. Jadi firman menurut saya, berikan yang besar. Maka saya tidak mempersiapkan yang tidak terbesar, yang sudah saya siapkan dari rumah. Terpaksa saya mengikuti, berikan yang terbesar. Oke. Nah, saya orang yang perhitungan. Minggu depan saya menyiapkan dompet saya ukurannya sama. Uangnya tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Ya, Bapak Ibu boleh meniru, jangan meniru juga baik. Ya, siapkan yang sama besar semua, puji Tuhan. Tapi jangan sama besar yang kecil semua, ya, tidak baik. Ya, kalau bisa semuanya besar. Jadi tidak bingung pilih yang mana, ya. Tidak diganggu oleh si iblis, tidak diganggu oleh si daging. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan membacakan warta buat setiap kita. Yang pertama-tama, seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penginjil David Chong atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian setelah ibadah ini selesai, ada ibadah sekolah minggu. Kemudian untuk ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu tanggal 31 Mei jam 5 sore bertempat di rumah Ibu Sunarti atau Ibu Pur di Udoyo. Renungan akan dilayani oleh Ibu Suci, liturgos Ibu Sio. Diimbau seluruh kaum wanita bisa hadir untuk beribadah bersama. Sedangkan untuk ibadah pemuda remaja tetap pada hari Sabtu. Namun Sabtu besok juga bertempat di rumah Saudari Maria di Jalan Johar nomor 18. Renungan dilayani oleh Saudara Alan, liturgos Saudari Frili, musik dilayani oleh Penginjil Averius. Mari kita mengajak rekan-rekan kita sesama pemuda remaja untuk hadir bersama, kita bertumbuh menjadi pemuda remaja yang bisa bersaksi. Minggu depan di dalam ibadah kita adalah minggu pertama di bulan Juni. Di dalam ibadah kita akan mengadakan persembahan 2 kali, yaitu untuk kas gereja dan untuk kas pembangunan. Jika hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami, saya undang untuk bangkit berdiri. Apakah ada yang baru pertama hadir? Jika belum, adalah tugas setiap kita untuk bersaksi, mengajak teman saudara kita untuk datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Laporan persembahan sudah tertera bagi Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan dan nama atau nominalnya keliru, mohon menghubungi kami untuk kita koreksi bersama. Yang belum sempat mempersembahkan hari ini bisa mentransfernya melalui rekening gereja. Warta sudah saya bacakan. Saya undang kita semua bagi berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi menerima doa berkat. Oh
pada hari ini semua adalah anugerah-Mu. Dan kami juga bersyukur kalau kami hari ini boleh datang ke dalam rumah-Mu, beribadah bersama-sama, melayani Engkau, memuji Engkau, bahkan mendengar akan firman-Mu. Kami percaya semua karena adalah rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan Kau boleh menyertai setiap kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, pengampunan, dan kebaikan di dalam Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus, dan penyertaan pemeliharaan di dalam Allah Bapa boleh menyertai, memberkati, menuntun setiap kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Silakan saat teduh, ibadah selesai, sampai ketemu minggu depan.